Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Trimolida dengan nama ilmiah Symbopogon citratus dari kelompok 11 atau Poaceae. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari esai saya dengan judul Masalah Sampah, Solusi dan Pemanfaatannya. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena permasalahan lingkungan merupakan isu yang tidak bisa dihindari, terutama permasalahan tentang sampah. Nah, sampah ini merupakan sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah dibedakan menjadi dua macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan, bahkan sampah yang dapat diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tapi, sampah bila tidak dikelola dengan tepat akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap karena hasil pembusukan dari sampah organik tersebut. Selanjutnya yaitu sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit untuk terurai. Nah, sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai. Dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu yang sangat lama dan ini akan menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Slide selanjutnya yaitu permasalahan sampah. Yang pertama, meningkatnya daya beli masyarakat. Nah, dengan bertambahnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbun sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatkan usaha ataupun kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu sebagian besar masyarakat belum bisa memanfaatkan sampah dengan baik dalam pengolahannya. Nah, karena sebagian besar masyarakat belum bisa memanfaatkan sampah dengan baik, sehingga masyarakat tuh hanya memandang bahwa sampah hanyalah sisa dari penggunaan suatu barang, baik itu yang organik maupun anorganik, yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, sehingga permasalahan-permasalahan sampah ini masih belum dapat terselesaikan. Selanjutnya yaitu limbah sampah plastik yang sangat menumpuk dan mengalir ke laut. Data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2021 menyebutkan bahwa limbah plastik di Indonesia mencapai 66 juta ton per tahun. Dan studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ataupun LIPI di tahun 2018 memperkirakan sekitar 0,26 juta sampai 0,59 juta ton plastik ini mengalir ke laut, sehingga Indonesia pun dinobatkan sebagai negara penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jambex pada tahun 2018. Kemudian solusi yang bisa kita lakukan yaitu dengan memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Nah, cara ini merupakan cara yang tepat agar dapat membantu mencegah penumpukan sampah sehingga akan terciptanya lingkungan yang segar dan sehat. Dan akan memudahkan orang yang ingin mengambil ataupun mendaur ulang sampah tersebut gak perlu lagi membongkar kembali tempat sampah, yang malah bisa menyebabkan terjadinya masalah kebersihan di lingkungan rumah. Slide selanjutnya yaitu pemanfaatan sampah. Nah, yang pertama sampah organik. Nah, cara memanfaatkannya yaitu dengan mendaur ulang seperti sampah karton, dus dan produk kertas lainnya digunakan kembali atau dijadikan bahan baku kertas. Sisa makanan dapat digunakan sebagai makanan hewan dan sampah organik juga dapat diolah menjadi pupuk kompos. Selain itu, sampah organik juga dapat dikelola untuk produksi biogas. Yang kedua, yaitu sampah anorganik. Nah, beberapa limbah anorganik yang dapat dimanfaatkan melalui proses daur ulang, misalnya dari bahan plastik menjadi kerajinan seperti kantong, dompet, tas, laptop, tas belanja, dan lain-lain. Selanjutnya dari bahan gelas bisa menjadi barang-barang sama seperti barang semula ataupun menjadi barang lain seperti botol yang baru, vas bunga, cindera mata, ataupun hiasan-hiasan lainnya yang mempunyai nilai artistik dan ekonomis. Selanjutnya dari bahan logam seperti kaleng bisa menjadi tempat sampah, vas bunga, gantungan kunci, celengan, gift box, dan lain-lain. Kemudian dari bahan kertas dapat daur ulang baik secara langsung maupun tak langsung.
Secara langsung artinya kertas tersebut langsung dibuat kerajinan ataupun barang yang berguna lainnya. Sedangkan secara tidak langsung artinya kertas tersebut dapat dilebur terlebih dahulu menjadi kertas bubur, kemudian dibuat berbagai kerajinan hasil daur ulang kertas. Banyak sekali ragamnya seperti kotak hiasan, sampul buku, bingkai foto, tempat pensil, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari esai yang saya buat ini yaitu meskipun sampah merupakan sisa buangan dari produk ataupun barang, namun jika kita dapat mengelolanya dengan baik, maka akan sangat bermanfaat, seperti sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk ataupun kompos, pakan ternak, kerajinan tangan, serta dapat dijadikan biogas dan listrik. Sedangkan sampah anorganik dapat dikreasikan menjadi kerajinan tangan dan barang yang tentunya sangat bernilai jual. Kemudian, sampah organik dan sampah anorganik juga harus dipisahkan agar terciptanya lingkungan yang segar, sehat, dan dapat membantu mencegah penumpukan sampah. Sehingga sampah juga tentunya harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap yang disebabkan dari hasil pembusukan sampah organik yang sangat cepat. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.